Pagi hari, Komukai datang ke kantor dengan penampilan yang tidak biasa. Semua anggota Divisi 3 terheran dan tidak berkedip melihat penampilan Komukai. Inuzuki-san memerintahkan Shinji untuk mengantar salinan berkas ke Divisi 1. Komukai dengan sigap mengambil alih tugas tersebut yang beralasan kebetulan akan menuju ke Divisi 1. Nakano yang masih terheran dengan tingkah dan penampilan Komukai terus memperhatikan Komukai. Nakano mulai curiga dan paham dengan tingkah Komukai ketika Komukai bertemu dengan Oishi-san. Nakano menebak bahwa Komukai sedang jatuh cinta, kemudian Nakano dan Shinji menginterogasi Komukai dengan beberapa pertanyaan jebakan. Tanpa menjawab, Komukai justru memperlihatkan gerak-geriknya bahwa dia menyukai Oishi-san. Di atap kantor, Nakano dan Shinji melanjutkan interogasinya, bahkan menawarkan bantuan ke Komukai untuk menjodohkan Komukai dengan Oishi-san. Komukai pun tersipu malu. Langkah pertama mereka yaitu mencari tahu apakah Oishi-san sudah mempunyai pacar atau belum. Nakano menggali informasi dari karyawan lain. Shinji mencari tahu lewat sosial media dan menanyakan informasi ke rekan kerjanya langsung yaitu Asai. Sedangkan Komukai sendiri menunggu hasil pencarian informasi dari Nakano dan Shinji. Shinji memberikan informasi ternyata Oishi-san tidak mempunyai pacar. Komukai senang dan berbunga-bunga, namun Oishi-san adalah seorang penggila kerja. Dan 3 tahun lalu Oishi-san mempunyai pacar, tetapi hubungannya tidak berlangsung baik. Mengetahui hal tersebut, Komukai lemas karena merasa bakal sulit untuk mendapatkan hati Oishi-san. Para karyawan senior memperhatikan tingkah Komukai yang tidak bersemangat. Inuzuka-san berinisiatif menghiburnya, namun malah respon yang canggung dia terima. Shinji memberikan informasi sosial media mantan pacar Oishi-san yang bernama Kita Hinami, yaitu teman sekelas Oishi-san saat kuliah, dan seorang putri dari tempat pembuatan sake Kakitsubata. Komukai ingin mengetahui mantan pacar Oishi-san lebih jauh walaupun sebenarnya dia takut untuk mengetahuinya. Nakano dan Shinji menuju ke kedai sake milik Kita Hinami dengan tujuan menggali informasi lebih jauh tentangnya. Sambil menikmati sake yang disajikan, mereka juga menganalisis lebih lanjut. Awalnya Nakano menduga Hinami adalah orang yang sombong. Ternyata Nakano salah. Mereka mengobrol dengan nyambung sambil meminum sake. Shinji tidak kuat minum, dia pun tertidur terlebih dahulu. Sebelum pergi, Hinami meminta Nakano untuk tidak menceritakan hal yang sudah dibicarakan kepada Oishi-san, karena masa lalu biarlah berlalu. Pagi hari di kantor, Nakano dan Shinji terlihat berantakan karena semalam mabuk berat. Komukai masih penasaran dengan mantan Oishi-san orang yang seperti apa. Shinji berusaha menjelaskan agar Komukai tidak terlalu kecewa, namun Nakano menghentikannya. Dia merasa harus menceritakan hal sesuai realita. Mendengar fakta tentang mantan pacar Oishi-san, Komukai terlihat sedih dan tidak percaya diri. Saat perjalanan pulang dengan perasaan sedih, Komukai tidak sengaja bertemu dengan Oishi-san di halte bus. Komukai tidak berani mendekat, lalu dia pergi menuju ke toko mainan langganannya. Komukai berkata ingin menjadi imut kepada Ichi-san. Ichi-san memastikan apa yang Komukai inginkan dan cari tahu sendiri keinginannya tersebut. Pegawai toko Ichi-san membawakan sebuah kotak berisi figur Minami Kotori, yaitu karakter dari serial Love Live. Kemudian dia dan Oishi-san menjelaskan tentang karakter Minami Kotori di serial animenya dengan detail dan lengkap. Latar belakang Minami Kotori mirip dengan apa yang dialami Komukai, yaitu permasalahan kepercayaan diri. Komukai pun tertarik membeli dan akan merakitnya. Dimulai dari memotong setiap partnya, kemudian merangkai satu persatu partnya. Sebelum mengatakan kalimat pamungkas setelah menyelesaikan rakitannya, pegawai Ichisan mengingatkan bahwa imut adalah kebebasan. Komukai mempunyai ide lalu ia membuka tas make up-nya. Komukai menambahkan sedikit sentuhan make up dan beberapa aksesoris miliknya.
Lahirlah Minami Kotori dari Love Live. Komukai pun memulai harinya dengan ceria dan semangat kembali. Oishi-san dan Asai heran dengan perubahan Komukai yang kembali seperti semula. Asai sempat mengejek Komukai, namun ternyata Oishi-san lebih menyukai Komukai yang seperti biasanya dan menjadi diri sendiri. Mengetahui itu, Komukai kembali berbunga-bunga. Nakano tampak sibuk tidak seperti biasanya dan terlihat banyak pikiran. Bahkan penawaran bantuan dari Shinji pun ia tolak. Ternyata yang dipikirkan Nakano yaitu di lain waktu ia pernah tidak sengaja mendengar pembicaraan karyawan lain soal reorganisasi. Terdengar beberapa departemen sudah dibubarkan. Termasuk divisi 3 adalah divisi yang rawan dibubarkan. Kelihatannya Nakano mempunyai rencana mengatasi hal tersebut. Di lain waktu, Nakano makan bersama dengan seseorang dan membahas soal bisnis. Mereka membicarakan sebuah produk alat kesehatan yang akan diluncurkan di sebuah acara expo besar. Nakano mempunyai rencana tentang hal itu. Jam pulang kerja, Nakano masih sibuk dengan pekerjaannya. Terlihat semua rencananya terlaksana dengan baik. Ia pun tertidur karena kelelahan. Pagi harinya Nakano terlihat kelelahan, sampai kantong matanya terlihat. Ternyata dia kurang istirahat. Komukai kagum dengan kerja keras Nakano. Padahal Nakano orang yang serba bisa, tapi kenapa dia malah ada di divisi 3? Nakano pun menjawab dengan santai. Nakano terlihat panik karena persiapannya selama ini akan sia-sia. Dana investor tidak bisa cair, kemungkinan besar acaranya akan dibatalkan. Dia pun merasa kecewa dan frustasi dengan apa yang terjadi. Nakano juga jadi gampang marah saat pekerjaannya terganggu. Keesokan harinya, Nakano izin tidak berangkat bekerja. Inuzuka-san juga heran, ini pertama kalinya Nakano izin tidak berangkat. Dan ternyata Nakano seperti Shinji pindahan dari divisi lain. Dulunya ia tidak dianggap di divisi lain dan Inuzuka-san lah yang merekrutnya masuk ke dalam divisi 3. Nakano merasa bertanggung jawab soal kerugian yang dialami perusahaan. Dia kepikiran untuk pindah tempat kerja. Komukai menghubungi Nakano dan mengajaknya makan malam. Shinji pun ikut dengan mereka. Seperti biasa, Shinji tidak kuat minum. Dia tertidur terlebih dahulu. Komukai mengajak Nakano di suatu tempat lagi, yaitu toko mainan plastik langganannya. Nakano sempat menolak masuk, namun akhirnya kalah karena Komukai dan Shinji merayunya. Seperti biasa, mereka disambut oleh Ichi-san dan Chiemi, pegawai toko tersebut. Ternyata selama ini namanya Chiemi. Nakano awalnya juga menolak saat ditawarkan untuk membeli dan merakit mainan. Karena ini untuk pertama kalinya, Ichi-san menawarkan beberapa pilihan. Ternyata Nakano menyukai Ultraman. Lalu Ichi-san mengambilkan satu kotak mainan figur Ultraman. Kemudian Ichi-san menjelaskan latar belakang karakter Ultraman tersebut. Nakano pun membuka kotak mainan tersebut dan memulai merakitnya. Dimulai dengan mengecatnya yang dibantu oleh Komukai. Nakano keheranan dengan wajah serius Komukai yang tidak pernah diperlihatkan di kantor. Kemudian memotong partnya satu persatu. Shinji pun ikut membantu. Tidak terasa malam pun datang. Di tengah pembicaraan tentang karakter Ultraman yang selalu sendirian dalam menjalankan tugasnya, Komukai berkomentar lebih menyukai pekerjaan dilakukan bersama-sama. Kata-kata Komukai membuat Nakano tersentuh dan sadar akan sesuatu. Sentuhan terakhir diserahkan sepenuhnya ke Nakano, dan lahirlah Ultraman. Saat perjalanan pulang, Nakano terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian dia menyampaikan kepada Komukai dan Shinji, yaitu permintaan tolong. Shinji dan Komukai dengan senang hati akan melakukannya.
Pagi harinya, Komukai menyampaikan kepada Nakano bahwa produk manten akan memakai desain stand yang sudah ia kerjakan selama ini dan dibantu persiapannya oleh semua anggota divisi 3. Nakano terharu dan menyampaikan permintaan maaf karena telah bekerja sendiri dan akhirnya malah merepotkan semua pihak. Mereka pun tidak mempermasalahkannya dan bergegas untuk presentasi. Oishi-san dan Asai sedang merayakan penghargaan yang diterima oleh Asai dengan minum bersama. Oishi-san memberitahukan soal pembubaran divisi 3 kepada Asai. Mendengar hal tersebut, Asai terkejut dan terlihat gelisah. Kemudian ia meminta Oishi-san untuk melakukan sesuatu hal untuk mencegahnya. Namun Oishi-san tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Ternyata Asai mempunyai tekad untuk menyelamatkan divisi 3. Ketika presentasi hasil kerja Asai kepada jajaran direksi, Asai meminta waktu untuk menyampaikan aspirasinya soal rencana pembubaran divisi 3. Beralih ke divisi 3, acara di Expo yang sebelumnya direncanakan oleh divisi 3 berhasil dan sukses. Saruwarati-san memberitahu kepada Komukai bahwa Oishi-san akan berhenti dari perusahaan dan akan menjadi pimpinan industri. Mendengar hal itu, Komukai kaget dan menanyakan kenapa memberitahukan kepadanya. Ternyata Saruwarati-san paham kalau Komukai menyukai Oishi-san. Komukai, Shinji, dan Nakano makan siang bersama. Mereka membahas soal pernyataan cinta. Ternyata Shinji menyukai Chiemi, si wanita penjaga toko mainan, dan sedang berencana untuk mengungkapkannya. Di atas gedung, Asai dan Komukai sedang mengobrol. Ternyata obrolan mereka tidak menyambung. Asai membahas soal usaha pembatalan rencana pembubaran divisi 3. Namun yang ditangkap oleh Komukai soal perasaannya terhadap Oishi-san. Asai sudah melakukan berbagai usaha, salah satunya membuat proposal gerilya. Namun usahanya belum berhasil. Kemudian Oishi-san memberikan ide kepada Asai. Mendengar ide tersebut, Asai bersemangat kembali. Ternyata tentang usaha Asai yang ia lakukan, Komukai masih salah paham kepadanya. Sedang semangat mengerjakan rencananya, ternyata Asai dipindahkan ke bagian personalia karena salah satu pegawainya ada yang cuti hamil. Terlihat Asai sangat kecewa. Sepulang kerja, Asai mengajak Komukai makan malam bersama. Di situ baru terungkap bahwa ada miskomunikasi di antara mereka. Mereka pun menjelaskan permasalahannya satu sama lain dan meluruskan tujuan bersama. Komukai mentraktir Asai, namun Komukai meminta satu permintaan egoisnya, yaitu agar Asai mengikutinya. Dengan keadaan mabuk, Asai diajak ke toko mainan milik Ichi-san. Tanpa sadar dan penolakan, Asai mengikuti ajakan Komukai untuk merakit mainan model plastik. Asai pun melanjutkan merakit Gundam miliknya satu persatu. Dibantu Ichi-san dengan penuh semangat karena Ichi-san merasa melihat dirinya di masa lalu. Setelah pemasangan part, mengelem, dan membersihkan bagian yang menonjol, dilanjutkan untuk mencucinya agar menghilangkan sisa lem dan resin. Kemudian berlanjut proses pengecatan dasar, yaitu bertujuan untuk menambal goresan dan menghilangkan ketidakrataan warna. Selanjutnya, melakukan detailing dan clearing agar terlihat lebih nyata. Terlihat Asai sangat bersemangat dan menikmatinya. Ketika pemasangan terakhir, Asai baru sadar yang ia rakit bukan tipe Gundam, namun tipe RFM 79 GM High Class. Seperti biasa, Ichi-san menjelaskan latar belakang karakter yang dirakit oleh Asai. Sama seperti Zaku, RFM 79 GM adalah produksi massal. Asai merasakan kesedihan dan menangis. Ternyata kit yang dirakit adalah cerminan dirinya, yaitu seseorang yang bukan spesial yang dapat digantikan oleh siapapun dan kapan saja.
Komukai dan Asai berjalan pulang bersama. Asai memberikan sebuah proposal yang mungkin bisa menyelamatkan divisi 3. Sisanya tinggal usaha Komukai sendiri. Masih ingat dengan figur Gundam tanpa kepala di episode awal? Kali ini Komukai sedang memperhatikan figur tersebut. Ichisan pun menjelaskan latar belakang dari cerita figur Gundam tersebut. Ternyata Ichisan-lah yang merakitnya. Lalu Ichisan menawarkan kepada Komukai apakah ingin mencoba merakitnya. Beralih ke divisi 3, mereka sedang meeting membahas tentang divisi 3 yang mengalami penurunan penjualan dan rencana pembubaran divisi 3. Inuzuka-san meminta maaf karena mengetahuinya lebih awal, namun belum sempat memberitahukannya kepada anggota yang lain. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menginformasikannya. Komukai menunjukkan proposal tentang event besar yang akan diadakan di Singapura musim panas mendatang. Kemungkinan hal ini dapat menyelamatkan divisi 3 dari pembubaran. Anggota yang lain pun menyetujuinya dengan semangat dan optimis. Komukai menunjukkan pose last shooting karakter Gundam. Anggota yang lain tidak mengerti pun terdiam melihat tingkah Komukai. Beralih ke scene Komukai yang akan mencoba merakit figur Gundam last shooting. Seperti biasanya, Ichisan memberikan informasi tingkat kesulitan dalam merakitnya. Kotak pun dibuka, terlihat beberapa part yang sangat banyak dan rumit. Divisi 3 juga sedang mempersiapkan acara yang akan mereka ikuti di Singapura. Ternyata Komukai mempunyai ide yang sangat cemerlang tentang konsep yang akan diangkat. Komukai sedang berjuang di dunia yang berbeda, yaitu berjuang merakit figur Gundam dengan level Master Grade dan berjuang di dunia kerja untuk event yang akan menyelamatkan divisi 3. Gundam milik Komukai sudah jadi dan dia berencana untuk memulai modifikasinya. Di sisi lain, rencana konsep event yang diadakan pun mulai tertata dengan baik. Ketika Komukai akan mengeksekusi bagian lengannya, dia pun tidak tega untuk melakukannya karena kecintaan Komukai terhadap mainan model plastik. Dengan sedikit nasihat dari Ichisan, akhirnya Komukai melakukannya, yaitu memotong lengan Gundam miliknya. Karena itu sudah jadi tekadnya dari awal. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk istirahat. Pagi harinya di kantor, Komukai menyerahkan konsep ke Nakano dan mereka bersiap untuk mempresentasikannya. Shinji, Nakano, dan Komukai keluar kantor untuk menjalankan perannya masing-masing. Sementara para senior berdoa dan mempersiapkan acara perayaannya. Komukai melanjutkan mengecat Gundamnya. Setelah kering dilanjutkan dengan tinta dan kuas untuk menimbulkan efek 3D-nya. Komukai pun sempat kelelahan namun teringat nasihat dari Hagimura-san soal imajinasi tingkat tinggi. Komukai masih semangat melanjutkan, kali ini efek pelapukan di bagian yang terpotong. Waktu divisi 3 makan siang, mereka membahas soal izin dari kepala divisi mengenai proposal. Ternyata proposal tersebut belum mendapatkan izin dari kepala divisi. Padahal anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi. Inuzuka-san akan berusaha dengan resiko dia dipecat dari perusahaan. Komukai terlihat lemas karena kelelahan, bahkan dia tertidur ketika merakit Gundamnya. Hagimura-san berbicara langsung kepada direktur untuk meminta bantuan, namun direktur tidak bisa membantu banyak. Hagimura-san menyampaikan bahwa ia tidak meminta divisi 3 untuk dipulihkan, namun ada rencana besar yang akan ingin mereka tunjukkan. Hagimura-san membawakan berita baik, yaitu proposal mengenai event yang sedang disiapkan mendapatkan izin dari presiden direktur. Mendengar kabar tersebut, divisi 3 merasa senang dan kembali bersemangat, terutama Inuzuka-san yang sebelumnya akan merelakan posisinya agar rencana mereka bisa berjalan lancar. Komukai memberikan hadiah Gunpla last shooting miliknya kepada Inuzuka-san untuk memberi semangat Inuzuka-san. Inuzuka-san menanyakan kenapa tidak ada kepalanya, apakah ada hubungannya dengan dia sendiri yang akan dipecat? Inuzuka-san mempresentasikan konsep event yang akan ditampilkan, yaitu kolaborasi budaya Jepang dan Singapura melalui meeting daring. Di divisi 1 sedang ada pelepasan Oishi-san yang akan meninggalkan perusahaan. Sementara malam harinya divisi 3 juga sedang mengadakan pesta perpisahan.
Terlihat juga barang-barang setiap anggota divisi 3 sudah di-packing dengan rapi. Komukai terlihat sedih karena sudah banyak hal yang sudah dilalui bersama. Apalagi Komukai juga mengenalkan merakit model plastik kepada anggota divisi 3 yang lain. Tiba-tiba Asai datang dan mengingatkan ke Komukai tentang Oishi-san. Masih ada waktu sebelum terlambat untuk menyatakan perasaannya. Komukai didukung oleh semua anggota divisi 3 dengan melakukan pose last shooting. Komukai mengejar Oishi-san. Tanpa basa-basi, Komukai menyatakan perasaannya kepada Oishi-san dan melakukan pose last shooting. Ternyata Komukai ditolak oleh Oishi-san. Oishi-san hanya menganggap Komukai sebagai adiknya. Untuk menutupi kesedihannya, dia berencana merakit model plastik yang lain. Terima kasih telah menonton kisah ini. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tunggu cerita dari film-film yang lainnya.